Kisah kita malam ini, sharing kita malam ini tentang kisah. Mudah-mudahan di antara kisah ada yang bisa jadi inspirasi buat kita semua. Kenapa kisah? Karena Al-Quran juga isinya, sepertiga Al-Quran itu isinya kisah. Jadi malam ini kita banyak bercerita, insya Allah. Cerita pertama cerita Juraij. Pernah dengar Juraij? Bukan George, Juraij. Rada-rada mirip lah. Ja, ro, ya, ja. Juraij. Ceritanya ada di hadis Bukhari. Ceritanya cerita sahih. Ceritanya langsung diceritakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cerita pertama, cerita Juraij. Ahli ibadah. Juraij al-abid. Juraij semua aktivitas ibadah apalagi yang sunnah semuanya dikerjakan Juraij. Supaya bisa fokus ibadahnya, supaya tenang, supaya khusyuk, Juraij bikin musola sendiri. Juraij agak jauh dari kota, Juraij agak jauh dari tetangganya, bikin musola sendiri biar tenang. Ibadah di situ tenang, khusyuk, nyaman, damai. Juraij ibadah di sana. Bikin musolanya sendiri. Dan karena kalau hobinya itu sudah ibadah, nah ini hobinya ibadah. Kita hobinya apa? Insya Allah mudah-mudahan semua hobinya jadi ibadah. Juraij itu kalau lihat sejadah bawaannya pengen sujud lah gitu. Hobinya ibadah. Kalau melihat ada tempat yang kosong bawaannya pengen selalu ibadah, sholat di tempat yang sudah dia bangun sendiri. Juraij di musallanya, Juraij di tempat ibadahnya. Satu hari pas lagi Juraij sedang sholat, Juraij sedang ibadah. Ini cerita Juraij, cerita di zaman Bani Israel. Jadi sebelum Nabi Muhammad SAW. Tapi kok ada cerita sholat? Memang sebelum Nabi Muhammad ada yang namanya sholat. Sholat itu sejak zaman dulu sudah ada. Semua Nabi itu ibadahnya sama. Punya ibadah namanya sholat. Itu sebabnya waktu Rasulullah Isra Mi'raj dari Mekah ke Masjidil Aqsa, beliau turun dari Buraq masuk ke Masjidil Aqsa, nabi-nabi sudah duduk, sudah nunggu semua di Masjidil Aqsa. Kata malaikat Jibril, wahai Rasulullah, engkau yang jadi imam. Salat sunnah 2 rakaat, makmumnya semua nabi. Di Al-Qur'an ada doa Nabi Ibrahim begini, Rabbij'alni muqimas shalah. Ya Allah, jadikanlah saya orang yang menegakkan sholat. Sejak zaman Nabi Ibrahim pun sholat itu sudah ada. Jadi jangan sepelekan masalah sholat, karena sholat ibadah yang sudah ada sejak zaman dulu. Caranya, tata caranya mungkin ada yang sedikit berbeda, tapi ibadahnya tetap ada. Sholat selalu ada dari dulu sampai sekarang. Nah, Juraij sedang sholat. Datang orang tuanya Juraij, manggil Juraij. Jauh-jauh ibunya datang ke tempat musholanya Juraij, sampai di musholanya dari luar dipanggil, Juraij lagi sholat. Juraij, miskol lah kalau bahasa kita. Juraij, kata Juraij lagi sholat, ya Allah, ibu saya atau sholat saya? Ibunya manggil lagi, Juraij, kata Juraij, ya Allah, ibu saya atau lanjut sholat saya? Dipanggil lagi sama ibunya, Juraij, ya Allah, ibu saya atau sholat saya? Kata Juraij, sholat saya. Saya lanjut sholatnya. Ibunya manggil-manggil, Juraij lebih pilih sholatnya. Ibunya pulang. Sudah datang jauh-jauh dari rumah ke tempat mushollanya Juraij.
Dipanggil-panggil Juraij nggak keluar-keluar, di miss call Juraij nggak ngangkat, ibunya pulang ke rumah. Besoknya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ibunya datang lagi. Jauh-jauh datang ibunya dari kampung halaman datang ke kota, ngetok rumah Juraij. Kalau bahasa sekarang mungkin diketok, permisi Juraij, Juraij ada di dalam. Juraij dengar, tapi Juraij sedang sholat. Karena hobinya sholat, jadi sholat terus-terusan. Setiap saat sholat lagi. Miriplah kalau orang hobinya sudah main game, misalnya teh, hayo main game, nya PUBG, COD, naon karena itu aspal 9. Juraij, ini mah bukan main game, lagi sholat. Bukan main game, lagi sholat. Juraij. Kalau zaman sekarang mungkin, ibu miss call. Juraij, kata Juraij, ya Allah, sholat saya atau ibu saya. Juraij, ya Allah, sholat saya atau ibu saya. Juraij, ya Allah, sholat saya atau ibu saya. Karena Juraij nggak jawab, akhirnya ibunya pulang. Hari yang keberapa? Hari yang kedua. Besoknya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ibunya datang lagi. 3 kali, 3 hari, 3 panggilan setiap hari, ibunya datang manggil Juraij. Juraij ahli ibadah. Sampai kalau kita mau cari hadisnya, clue-nya itu judulnya Juraij al-Abid. Juraij si ahli ibadah. Juraij ahli pengajian. Juraij ahli majlis taklim. Juraij ahli ilmu. Juraij ahli sholat. Juraij ahli ibadah. Dipanggil-panggil, Juraij si soleh. Juraij orang baik. Juraij si religius. Juraij si agamis. Juraij al-abid. Datang ibunya, Juraij hari ketiga. Ya Allah, sholat saya atau ibu saya? Sampai kata Juraij, sholat saya. Sholatnya. Jadi favorit luar biasa sholat itu. Juraij, ahli ibadah. 3 hari, 3 kali, 3 panggilan setiap kali datang. Juraij. Sampai akhirnya setelah 3 kali, 3 hari, ibunya mulai emosi. Kata ibunya, ya Allah, jangan engkau cabut nyawanya Juraij sebelum Juraij mendapatkan fitnah perempuan. Ibunya manggil, Juraijnya sedang sholat. Ini teman-teman lagi sholat ya, lagi sholat. Sholatnya juga bukan sembarangan sholat, sholat sunnah Juraij. Ibunya manggil, kata ibunya, mudah-mudahan ya Allah jangan cabut nyawa Juraij sampai dia mendapat fitnah perempuan. Ibunya pulang, nggak datang lagi. Ibunya pulang, nggak manggil lagi. Ibunya pulang, nggak ngontak lagi. Ibunya pulang, nggak miss call lagi. Ibunya pulang, ngeblok. Kalau bahasa sekarang, ngeblok anaknya. Diblok anaknya dan nggak bisa dikontak lagi. Sudah di-delete, delkon. Anaknya langsung di-delete dari kontak ibunya, nggak akan didatang-datangi lagi. Apa yang terjadi? Juraij dengan ibadahnya, terus ibadah. Doa ibu naik ke langit, didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi bukan sembarangan ibu. Doa ibu yang terzolimi. Sudah mah doa ibu terzolimi. Doa terzolimi saja diijabah, apalagi ibu. Doanya bekerja, naik ke langit, kemudian turun ke bumi, terjadilah apa yang terjadi. Apa yang terjadi? Di kota itu, di tempat Juraij bikin bangunan, di tempat Juraij bikin musola, ada perempuan pelacur, pezina. Teman-teman punten, mohon maaf, saya sarankan kalau kita nyebut satu maksiat, sebutlah maksiat itu apa adanya. Jangan diperhalus. Kenapa?
Kalau maksiat itu bahasanya diperhalus, orang jadi enggak jijik lagi dengan maksiat. Janganlah sebut kupu-kupu malam. Kasihan kupu-kupu. Jangan sebut buaya darat. Kasihan buaya. Jangan sebut apa? Ayam ayam kampus dan seterusnya. Kasihan ayam. Sebut saja dengan apa adanya supaya orang yang mendengarkannya, supaya setiap orang yang mendengarkannya langsung jijik dan kita enggak suka. Kenapa diperhalus? Diperhalus ini supaya lebih beradab, diperhalus ini supaya lebih enak didengarnya. Kalau untuk maksiat jangan. Kalau untuk maksiat, kalau untuk kejelekan, jangan sampai bikin orang itu jadi enggak jijik, enggak takut, enggak ngeri kalau mendengar satu maksiat. Zina sebut saja zina, pelacur sebut saja pelacur, tidak usah disebut macam-macam dan seterusnya. Ini kan pekerjaan misalkan. Pekerjaan yang komersial sifatnya, enggak, sebut saja zina, zina, pelacur, pelacur. Terlalu kasar, justru itu kalau kita menyebutnya yang seadanya, apa adanya. Jadi setiap maksiat itu enggak enak disebutnya seperti itu. Dan itulah kenapa di dalam Al-Qur'an disebutnya perbuatan keji. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Supaya setiap yang mendengar itu enggak suka